Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Lalu kita sambungkan kembali pembahasan kami dengan Bang Saud Sitomorang, mantan komisioner KPK. Bang, tadi dari KPK menyebutkan bahwa ada pihak swasta juga yang tengah diperiksa saat ini secara intensif dan juga dari barang bukti bahwa mobil-mobil itu juga terdapat dari sejumlah pihak. Anda melihatnya seperti apa dengan adanya pihak swasta dan pemerasan ataupun ini ada juga unsur gratifikasi di sana? Ya, kalau bahasnya tadinya disebutkan soal K3 itu kan itu standarisasi yang udah ada ISO-nya secara internasional. Kalau umpamanya sebuah perusahaan yang di dalamnya ada server, tentu itu ada standar-standar, bahkan pemadam kebakarannya itu disebutnya pemadam kebakaran dengan kering gitu ya. Standar-standar itu ada semuanya. Kalau hotel seperti apa, kalau industri ini seperti apa. Nah itu semuanya kan tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pekerja. Dia mulai datang, dia bekerja di pabrik, dia pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Kemudian kalau standar-standar itu diturunkan, apakah karena memang katakanlah swastanya ada masalah dalam kaitan tadi memenuhi, tadi kita ambil contoh pemadam kebakaran yang bahannya yang disebutnya pemadam kebakaran kering, serbuk kering tuh mungkin mahal, sedangkan dia udah expired harus diganti dan seterusnya. Itu standar-standar itu kan bisa di markdown atau diturunkan sehingga kemudian ke dalam hal ini kementerian melakukan apa yang disebut transnasional itu. Jadi secara keseluruhan swastanya itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kemudian bisa dikeluar dari katakanlah isu pemerasan itu kalau memang mereka standar-standarnya itu diturunkan, sedangkan kementerian kan harus membina supaya standar internasional dipenuhi. Itu kan ada ISO-nya itu. Jadi maksudnya gini loh. Ketika kemudian itu standar diturunkan, kalau kita masih fokus di K3 dulu ya, kita belum yang lain-lain ya, karena yang diungkap ke permukaan sementara isu K3 ini. Jadi saya pikir ini harus ada pemberatan ini, karena ini menyangkut keselamatan dan daya saing kita juga, karena ini menyangkut segala macam pekerjaan yang menyangkut tenaga kerja. Baik. Itu kan tidak bisa di luar daripada standar ISO yang dimiliki gitu. Baik, oke, saya ke Pak Sudirsan. Pak Sudirsan, ini bahwa ini salah satu menteri dan juga wakil menteri yang kemudian ini jajaran pembantu dari presiden dan juga ucapan keras dari presiden dan juga Mensesnek menyebutkan bahwa korupsi di pemerintahan ataupun institusi ini sudah memasuki stadium 4 atau penyakit yang cukup akut gitu ya. Nah, dalam pandangan Anda bahwa ini tanda bahwa KPK juga akan terus menggalakkan OTT dan pandangan Anda sebagai Komisi 3 seperti apa? Jadi saya berpendapat begini, kita fokus pada K3 ya. Kalau kita bicara mengenai materi dari perkara ini kan belum diungkap oleh KPK. Sehingga sebaiknya kita tidak menduga-duga. Tetapi yang paling penting dari persoalan ini K3, kenapa begitu? Saya pakai istilah begini, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Saud itu kan, itu misalnya syarat pemadam kebakaran ada syaratnya, standarnya harus begini, memenuhi syarat begini, anti api dan sebagainya, ya kan? Lalu itu kemudian nanti ya di-approve oleh pejabat-pejabat tertentu di kementerian. Nah, kalau di-approve begitu, ada unsur permainan lagi. Jadi sampai kapanpun akan jatuh banyak korban. Baik. Pengusaha tuh intinya mereka mau mudah. Mereka tidak mau dipersulit. Yang kedua, mereka itu nanti di dalam persoalan ini, kalau bisa saya persyaratan itu saya turunkan, ngapain saya harus sesuai dengan ISO, ya kan? Nah, tadi yang seperti Pak Saud bilang, ya kan? Pengusaha itu kan otaknya tuh selalu pikir untung. Baik, kita tangkap poinnya. Sebentar Pak, sebentar. Let me speak. Keselamatan daripada pekerja itu kalau perlu kita korbankan. Nah, disitulah kesempatan kong kali kong di situ kan. Karena yang tadi saya bilang itu, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya kan? Maka itu yang saya setuju sekali dengan Pak Saud tadi yang ngomong, pemberatan itu. Pemberatan dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga terkait dengan pemeriksaan intensif. Bukan masalah jumlah uang ya Pak. Wait, let me 1 minute. Bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah uang.
mindsetnya yang jahat itu yang harus kita berantas. Kira-kira demikian. Baik, Terima kasih. pemberantasan korupsi menjadi komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari KPK untuk penyidikan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Saud Situmorang mantan komisioner KPK, Pak Sudeson Tandra dari DPR dan juga Mas Andi Aswan dari Joman.